Berawal dari pabrikan senjata lalu menjadi motor. Ini dia senjata terbarunya dari Royal Enfield sekarang, Guerrilla 450. Royal Enfield dengan mesin terbaru dan tercanggih saat ini. Motor bergaya roadster ini mengincar market baru. Mungkin buat penggemar motor retro yang pengen sentuhan-sentuhan modern ataupun neo retro. Ya tapi kalau menurut aku sih lebih ke scrambler ya, bukan roadster. Cuman ini kembali ke pendapat kalian masing-masing sih. Dan motor ini memiliki basis yang sama kayak Himalayan 450 mulai dari mesin dan rangkanya. Dan karena motor ini motor neo retro, yang pasti untuk perlampuannya sudah LED, bahkan layar instrumennya juga udah TFT. Bahkan ya juga bisa kalian sambungin ke handphone kalian. Jadi untuk peta, musik, telepon bisa tuh. Cuman kalau untuk iPhone hanya bisa menampilkan peta dan musiknya doang. Android tetap bisa full fitur, peta, musik, telepon. Tapi ada tapinya ini. Kalau kalian mau nyambungin petanya, handphone kalian tuh harus selalu berada di aplikasi Royal Enfield-nya. Jadi kalian nggak boleh nge-lock handphonenya. Kalau ke-lock ya otomatis petanya itu langsung hilang. Cuman sisa ada kayak arah-arahnya doang nih, belok kanan, belok kiri, nah itu masih ada. Sedangkan untuk musiknya ini, kalau kalian lagi mau konekin musik itu, kalau HP kalian iOS, itu bisa menggunakan Apple Music. Kalau pakai YouTube Music ataupun Spotify, itu nggak bisa ya kesambung antara kalian mau back atau mau next ke lagu selanjutnya, itu nggak bisa. Tapi kalau HP kalian Android dengan handphone yang kita coba, itu nggak bisa ditampilin untuk kita atur-atur nextnya atau backward, nggak bisa. Jadi kalian hanya bisa menggunakan Apple Music. Tapi tetap kalau handphone kalian Android bisa telepon ya, iPhone nggak bisa. Nah berarti kalau kayak gini mendingan langsung ada pembaruan aja dari Royal Enfield-nya ya. Karena sama aja kan, mendingan kalian taruh holder, terus taruh HP kalian, dan bisa langsung ngelihat maps, musik, ngatur-ngaturnya lewat sini, dan kalian nggak perlu khawatir kehabisan baterai karena di sini ada colokannya Type-C. Cukup soal fitur modernnya, apakah rasa berkendaranya juga modern? Yang pasti sih rasa berkendara itu berbeda dengan Royal Enfield Classic 1 silinder. Jadi mesin dengan nama Sherpa ini, dia mengeluarkan tenaga sebesar 39,9 tenaga kuda dan torsinya 40 Nm. Jadi tenaganya itu smooth, gradual, bahkan cocok banget motor ini untuk dipakai sama pemula. Dan kalau kalian pakai macet-macetan di jalan masih oke juga, buat bermanuver juga masih oke. Bahkan motor ini dipakai lama juga nggak terasa panas sama sekali. Dan saat kalian membutuhkan tenaga yang lebih, sweet spot motor ini tuh ada di 4000 RPM. Dan mesin 450cc ini akan mengeluarkan torsi maksimalnya ya, dengan mode performance. Karena ada dua mode di motor ini, yang pertama ada Eco, kedua ada performance. Dan perbedaannya itu sangat terasa ya. Jadi ketika kalian menggunakan mode Eco, itu torsinya seperti tertahan. Makanya lebih enak kalian pakai di performance aja sih. Dan untuk konsumsi BBM-nya kita dapetin full to full itu 1:31 km per liter. Full to fullnya, tapi kalau di MID kita dapat 1:28. Jadi termasuk irit lah ya untuk motor 450 cc. Dan walaupun motor ini adalah mesin 450 cc, tapi rasanya seperti membawa motor 250 cc 2 silinder dimensinya ya. Jadi ini posisi berkendaranya untuk tinggi badan 172 cm dan berat 70 kg. Jadi agak nunduk. Ya jadi posisinya seperti membawa roadster. Kalau ini adalah posisi riding dengan tinggi badan 178 cm dan berat 80 kg. Jadi dia emang agak lebih tegak duduknya. Tapi tangannya juga tetap nekuk nih. Dan kalau aku sendiri ini tinggi badan 165 dan berat badannya 43 kg seperti ini. Jadi emang tegak ya, nggak nunduk sama sekali karena tangan aku panjang. Kaki-kakinya juga tergolong gambot nih. Suspensi depan dia pakai teleskopik dan belakang dia pakai monoshock, adjustable, mereknya dari Showa dan modelnya tiduran gitu. Peleknya menggunakan pelek 17 inci depan dan belakang sama, dan ukuran bannya juga besar. Jadi ini dia interpretasi Royal Enfield kalau buat motor neo retro.
retro tapi masih ada sentuhan modern ya. Bahkan motor ini cocok juga kalian pakai untuk pemula-pemula ya. Tapi ada satu catatan dari kita, suspensi depannya itu kayaknya lebih mending pakai upside down juga deh. Sama seperti Himalayan 450 yang harganya 1,7 juta, lebih mahal aja ya. Jadi harga motor ini paling murahnya itu di 149,9 juta rupiah untuk yang warna blacknya ya. Kalau kalian tertarik sama yang kita lagi pakai ini warnanya Brava Blue, memang lebih mahal sedikit, 151,2 juta rupiah. Sama seperti yang yellow, harganya sama kayak motor ini. Dan motor ini sebenarnya kalau di luar negeri itu udah banyak lawannya ya. Ada Triumph, ada Harley, dan masih banyak lagi. Sedangkan kalau di Indonesia ini belum ada pasarnya, masih dia sendirian doang. So teman-teman, itulah tadi review kami terhadap Royal Enfield Grella 450. Apakah kalian tertarik untuk beli motor ini? Silahkan komen di bawah ataupun diskusi di bawah. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya, dan jangan lupa subscribe di channel otomotif kompas.com. Bye-bye!